Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cihai, di mana kita sekarang segmennya adalah bahas artikel atau berita-berita yang rada nyeleneh atau menarik bersama dua bapak-bapak spekulan kita yang selalu menemani. Ya, ada Ums, say hi Ums, dan juga Abah. Oke, Ya, kemarin itu nggak bahas tentang ianya, nu India. Jadi kita amazing. amazing India. Nah, terutama kita bukan fokus sih, tertarik karena ada kasta ya di India itu ya. Mungkin ada yang mau elaborate kasta apa aja sih yang ada di India tuh? Malah nanti naon sih jadi ujung-ujung bahas kasta teh. Nggak bahas nanti yang pertama teh Jepang. Jepang tuh sangat sangat budayanya kan sangat tepat waktu tuh, yang kereta api tuh sampai sekarang tuh dia nggak lagi mau telat barang 5 detik pun gitu, si Terus Jepang tuh. Terus gua bilang waktu itu gua yang kalau ini kayaknya perbandingannya terbalik sama India, karena mungkin nah pas ngobrol tentang India kita nyerempet-nyerempet ke kasta gitu, karena dari ada selentingan bilang kalau misalnya kadang-kadang di India ada perlakuan orang terhadap orang lain itu sangat-sangat tidak manusiawi lah gitu, menurut budaya budaya di kita gitu. Nah, kita hmm, mengor atau mencari ininya sih, mencari apa? Kebenarannya. Dan eh, gua sih kalau dilihat tuh kita di apa? Di India itu ada 4 kasta. Yang apa aja tuh, satu Pak? Brahmins. Brahmins Hmm, itu dia tuh Aja. semacam guru lah, priest kayak gitu, lebih ke Hmm, spiritual. Terus Yang lebih ke itu. Ksatриas itu lebih ke warriors, para pejuang gitulah, yang kuat-kuat. Terus ada Vaisas itu dia yang pedagang. Dan Sundras itu dia yang kayak pelayan, Data. kayak gitu-gitulah. Nah, cuman yang amazingnya ada satu lagi kasta yang diharamkan yang lu sebut episode kemarin. Ini disebutnya Dalit kalau nggak salah. Hmm. Kaum Dalit. Jadi mereka itu adalah kaum-kaum yang terkadang Rendah disentuh banget dong ya. aja, iya disentuh aja nggak boleh gitu sama kaum yang lain. Hmm. Jadi kan kaum yang tertinggi itu yang tiga tadi itu tuh Hmm. dianggapnya mereka tuh hidupnya 2 kali. Jadi setelah meninggal si spiritnya itu balik Hmm. lagi ke orang yang berikutnya dan berperan sebagai mungkin ya sebagai priest lagi atau Jadi cacat. ini lagi yang terjadi cak-cak. Oke, justru ente gitu. Nah, yang apa? Yang lu tahu tentang Dalit ada nggak? Misalnya apa nih si Dalit ini, kasta haram India mengenal kaum Dalit? Ya dia tuh yang kalau yang gue baca-baca mah kayak semacam ya orang yang paling rendah ya dari golongan itu tuh memang tidak. Sejarahnya sih gue nggak belum nemu nih kenapa gitu dia bisa kayak ada si apa si kasta yang terendah ini. Cuman yang pasti mereka teh ada mereka kebanyakan sih yang tinggalnya di sekitar apa sungai apa yang di India tuh. Sungai Nil. Gangga. Sungai Gangga, ya ya. Mana Sungai Nil mah di mana ya? Amerika Mesirnya, Mesir lah Nil. itu maksudnya Ah, eh ya kasta. Nah, itu tuh yang benar-benar yang paling bahkan dari ya nanti lah dulu ya itu mah masalah pekerjaan mah nanti. hmm. Jadi ya itu tadi yang diharamkan untuk disentuh bukan disentuh ya bersentuhan tuh nggak boleh jadi ya Berhubungan, emang Mas. dianggap nggak Enggak, bukan ada. berhubungan. Disentuh. Hmm. Lu Oh, pegang sampai nggak kulitnya, disitu. pegang kulitnya itu diharamkan. Ya, Tapi jadi tunggu, ini gue mau klarifikasi dulu. Ini sebenarnya pada tahun 1960-an lah. Ini tuh sudah Hmm. mau dihilangkan gitu. Ini tuh sebenarnya parlemen eh se- mahkamah ya mahkamah sana teh sempat mau menghapuskan itu gitu. iya, karena mungkin ngerasa sudah orang-orang sudah lebih berpendidikan, terus lihat dunia Ya. luar seperti apa gitu ya, sehingga Hmm. hal ini tuh eh
mau dihapuskan. Tapi kan setelah beberapa abad lamanya budaya ini telah sebagai adat gitu ya. Jadi emang susah buat menghilangkannya itu. Dan maksudnya yang gue sebagai satu contoh ada. Jadi gue baca tuh ada seorang dokter yang PhD, dia tuh adalah kaum Dalit. Asalnya dari Dalit gitu ya? Dia Dalit ya. Dia datang ke sebuah warung. Nah, di warung tersebut dia order makanan kan. Nah, si pemiliknya dia nanya, kamu kaum mana? Terus dia bilang, saya kaum Dalit. Terus si pemiliknya bilang, kalau gitu kamu cuci gelas kamu sendiri. Bawa makanan kamu terus cuci gelas kamu sendiri. Terus dianya marah gitu si Dalitnya. Ini tuh karena dia udah berpernikahan, dia lempar tuh gelas. Dia bilang ini masih zaman India ini zaman-zaman masih apartheid lah gitu dianggapnya gitu. Penindasan gitu seperti itu. Ya, menurut lu gimana? Apakah hal ini bisa dirubah nggak sih mindset seperti ini dengan Maksudnya kalau gue baca-baca sih masih banyak gitu yang berpikiran seperti ini gitu di India itu. Karena ada yang menikah antara satu ras dengan ras yang lain, dengan ras si Dalit, mereka tuh sampai dirajam sampai meninggal dua-duanya. Ya, serius. Gitu ceritanya. Kalau tinggal pun si tempat-tempat kremasi teh nggak mau nerima gitu. Betul. Jadi kalau misalnya beribadah pun yang Dalit itu mereka harus di luar Dekuil. Iya, terus ngeri aja gitu maksudnya, sampai lu mati aja nggak bisa diapa-apain kan maksudnya. Kalau mereka makan dibakar ya mereka si tempat kremasinya tuh nggak mau gitu, dan ya mereka kan untuk membakarnya butuh uang yang besar mungkin ya. Betul. Biayanya daripada mengubur mungkin. Cuman jangan salah loh, pada tahun 1970 pernah ada presiden dari Dalit di India itu. Wah, tuh bisa tuh. Ya makanya gue tuh nggak membaca sampai detail ya. Maksudnya gue cuman lebih membaca tentang ini si Dalit ini diperlakukan seperti apa sih di sana itu. Dan gue sempat ngebaca sampai sejarahnya ini bisa terjadi itu gimana. Nah, kalian sampai mana nih ininya tahu tentang hal ini? Apanya? Oh, si Dalit ini. Ya maksudnya kan yang gue heranin ini dari mana sih munculnya si kasta-kasta ini? Kenapa tiba-tiba ada muncul kasta ini gitu, out of nowhere gitu? Siapa yang mencetus lu tuh Brahma, lu tuh Ksatria, lu tuh ini. Nah, apa gitu yang membuat si kasta-kasta ini muncul? Emang udah lama juga sih, Wak. Berdasarkan dari kebudayaan mereka juga sih. Dari hukum agama mereka juga sudah mencantumkan pembagian itu gitu. Jadi memang secara hukum agama mereka pun sudah membagi itu. Ya sama kayak di orang mana ini pembagian kayak. Jadi nih gue masukin lagi ada fact gue baca tentang ini. Jadi ternyata si mayoritas Brahma atau Ksatria itu datangnya dari bangsa Arya. Bangsa Arya tuh jadi dari atas gitu, dari Iran ke atas, terus dia yang sebenarnya nyerang si orang India. Nah si orang Indianya sendiri, kalau nggak salah tuh namanya Dravipa gitu ya. Nah Dravida gitu. Nah Dravida. Nah itu tuh diserang sebenarnya. Masyarakat Dravida sendiri adalah yang masyarakat asli si India. Nah, yang gua bingung, apakah si Brahma ini dia bilang kan murni, kalau si Dalit itu dia nggak murni gitu ya? Apakah ada hubungannya dengan kalau lu ada darah Arya sedikit, itu tuh lu tuh sebagai salah satu kasta yang tinggi atau enggak gitu? Jadi kalau yang gua tahu ya, gua baca sih sedikit. Ya emang berawal ya buat penonton CI, kalau agak salah maaf ya karena ya, kita kan spekulasi ya. Kumain mah bukan nama. Informasinya bisa dipercaya atau enggak, cuman kita baca-baca juga sih. Terus gimana? Jadi waktu sekitar tahun berapa ya? Kalau nggak salah sih gue pernah baca tuh
2500 sebelum Masehi kalau nggak salah, atau 2000 sebelum Masehi lah. Jadi waktu si bangsa Arya itu masuk ke India, ya yang seperti yang gua bilang tadi, dari mana? Dari Iran ya. Nah, mereka tuh kan putih, Wak, masalahnya. Betul. Nah itu jadi ada unsur rasis kalau gua lihat nih, kalau berdasarkan pengamatan si nih ya. Jadi mereka tuh masuk ke India dengan mereka yang kulitnya putih nih. Nah sebenarnya si orang yang bangsa India aslinya kan hitam nih, kulitnya gelap, lebih gelap gitu ya, dark brown. Mereka nggak mau ada nggak mau berasimilasi gitu. Jadi dan karena mereka lebih anggaplah superior ya, karena bisa menaklukkan daerah si India itu, mereka dan karena berhasil menaklukkan dan berkuasa di situ, mereka nggak mau bersatu. Jadi ada segregasi lah di situ. Itu dari sejak itu, karena kalau ngeliat sebelumnya tuh kan ya setahu gue sih nggak ada ya. Ada sih mungkin, tapi sedikit lah yang mengerasis banget tuh, jarang biasanya kan. Nah cuma kalau yang di India ini sih. Apakah karena segregasi itu apakah karena segregasi itu menjadi ada yang kalau misalnya lu nyerang suatu daerah, ada kemungkinan kan ada percampuran lah, ada nikah, ada misalnya dari jadi budak terus lu punya anak dari budak itu atau whatever zaman dulu kan ya. Baheula gitu. Ya mungkin si kaum Aryanya yang di area yang Kenya nggak mau ya. Mungkin ya karena mereka mungkin putih, lebih punya kekayaan juga. Iya. Nah maksud gua tuh mungkin nggak sih dari situ si kasta-kastanya itu. Jadi si Arya nyerang, yang pure itu adalah salah satu teorinya emang itu saat itu, momen itu. Karena yang gua baca juga, jadi kalau misalnya kan kalau kaum si Ksatria, si Brahma sama satu lagi tuh yang pedagang itu, kalau mereka itu tuh kan 2 kali lahirnya. Jadi setelah mereka meninggal, spiritnya tuh balik lagi. Nah kalau misalnya spiritnya tuh balik lagi ke orang yang lebih dark kulitnya, kadang-kadang si orang yang dark kulitnya itu kayak pakai bedak biar kelihatan putih, diputihin gitu. Mukanya tuh pakai cat gitu. Ya. Karena dia ngerasa kayak spiritualnya itu balik lagi ke dia gitu. Cuman buat logik gue sih doesn't make any sense benarnya gitu. Ya. Cuman ya namanya budaya ya susah juga. Ya kita hidup di zaman sekarang. Sebenarnya kan di zaman dulu ya beda lagi keadaannya. Mungkin karena mereka ya itu tadi yang kalau gue baca sih ya, karena mereka nggak mau bersatu itu, mereka ya kalau nggak salah sih ide tentang reinkarnasi pun munculnya saat itu. Karena sebelumnya kalau nggak salah nggak ada ide, karena ide reinkarnasi itu cuman ada di bangsa India aja. Karena di Arab nggak ada, di Yunani nggak ada, yang lain-lain tuh nggak ada tuh kalau nggak salah. Nah kalau reinkarnasi itu kata lu, apakah karena ajaran ataukah karena narsistik dari seorang bangsa Arya yang ngerasa gua tuh kalaupun meninggal 2 kali hidupnya di dunia gitu, saking eduna gitu. Yang gue baca sih gitu ya, karena sis edannya ngedoktrin baheula bisa gitunya edan. Ya karena kan di saat itu kan ya di saat lu putih lu nggak mau tercampur, saking nggak mau tercampurinya gitu. Yang gue baca sih gitu ya, nggak tahu ya kalau ininya gitu. Karena ya kalau dari CHI mungkin ada yang lebih tahu, boleh di komen untuk mengomentari. Disclaimer, ya, kita ngomong seperti ini, omong bukan maksudnya tuh karena in the sake of conversation aja ya. Ini kita pengen ngobrol aja tentang ini yang kita tahu gitu. Cuman kalau misalnya yang mau membenarkan, silahkan. Gitu. Saling berbagi lah ya. Saling berbagi gitu. Mengoreksi dikit, mungkin gue baca nih, gue sambil baca. Pejabat tertinggi India yang berasal dari Dalit itu pada tahun 47 sampai 50 itu bukan presiden, Wak. Oh, bukan. Menteri Hukum dan Keadilan. Oh ya, itu Menteri Hukum dan Keadilan. Bimrao Ramji Ambedkar. Iya. Tapi hebat ya, tapi hebat kan? Maksudnya menteri, kan? Ya, menurut gue sih kayak ya ini mah based on pendapat gue kali. Mungkin untuk mereka yang kan adalah yang ingin merubah nasib saya gitu. Iya. Akan melakukan apapun. Maksudnya sebenarnya mungkin mayoritas di India pun sekarang udah bisa menerima Dalit sebagai orang yang sebagai manusia gitu, bukan sebagai yang diharamkan gitu ya. Tapi ya memang struggle-nya
itu Harus biasa misalnya harus keluar negeri dulu, dapat degree ini sampai bisa pengakuan dunia, baru mungkin pas masuk lagi ke India dia baru bisa diterima gitu. enggak kayaknya sih gitu ya. si itu menyembunyikan itunya juga sih. Oh Mungkin juga serius? Ceritanya dia menyembunyikan gitu sebelum-sebelumnya atau belum? Atau nggak tahu lo? ya maksudnya bisa aja gitu Oh iya secara bisa aja sih. Oh iya, ada kemungkinan lah ya. untuk akses, anjir jangankan untuk akses sekolah gitu, mencari penghidupan yang layak aja. Tapi Ya, susah. tapi bisa nggak sih kayak gitu? Maksud gua tuh ya kenapa lu nggak ngaku bukan Dalit gitu kok? Itu pertanyaan dari teman gua sih bilang ya. Kenapa ya mereka nggak pura-pura aja jadi kasta lain gitu? Taunya mereka dari mana? Gitu. Nah iya sih sebenarnya. Ya, Tapi itu yang kan, menjadi Kalau nggak salah namanya deh, Wak. Yang si Abah ngasih ke kita tadi linknya tuh kalau nggak salah Dalit tuh namanya tertentu ya. udah ada pakemnya gitu. Kalau Dalit tuh namanya begitu gitu. ya gitu. Di Iya Bali kalau kan nggak salah. nama-nama kayak apa Nilu kayak gitu tuh kan yang Oh, kayak, kalau nggak salah iya benar-benar. Mencirikan gitu dari kasta ini tuh namanya harus begini begitu kalau nggak salah sih ya. kalau di Bali kayak gitu juga nggak ya? Atau nggak se-ekstrim di India? Kalau Bali sih tidak setahu gue yang gue baca tidak se ekstrim di sana ya, malah Tapi tetap lo ada kasta yang misalnya kalau misalnya lo mau nikah sama ini ternyata dia kastanya ini mundur nggak bisa gitu. Ada kan tapi kayak gitu? untuk di Bali mas sudah banyak, ada beberapa ya, nggak kasta yang atas sih Wak, jadi kayak kasta ketiga dan kedua berasimilasi gitu. Kalau untuk yang kayaknya gue belum tahu ya, belum baca, cuman untuk yang si kedua dan ketiga itu sudah kebanyak gitu loh, sudah ada beberapa yang melakukan ya pernikahan gitu kali ya yang gue baca. Jadi tidak se ekstrim ya, mungkin kalau di Indonesia mah kan kayaknya ya ngerti sih ya, tapi kayak di Jogja pun kan kasta-kasta juga nyaum. Kasarnya abdi Ya, dalam kayak ya tapi kan lingkupnya lebih kecil sih ya kalau itu kan, bukan karena sukunya gitu, lebih karena si keratonnya aja sih. ada sih, berarti memang ada, cuman ya mungkin untuk kasta di Bali sendiri mungkin nggak terlalu, tidak se ekstrim yang di sono, kalau yang di Indie. Menurut kalian nih, kalau misalnya ada kayak kasta-kasta kayak gini, human rights itu bisa masuk nggak sih? Atau ini case-nya emang karena budaya mereka jadi nggak bisa masuk untuk membela kaum Dalit nih? Sekarang sudah merubah budaya yang 5.000 tahun yang lalu sudah terbentuk dan secara tidak sadar disepakati bersama kan selama tahun ya Wak. Itu sudah, untuk merubahnya mungkin akan sangat sulit ya. Kalaupun bisa juga bakal sulit. Iya, ini kan kamu berasa antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Kalau itu kita tahu banget ya, human rights-nya sangat ini kan lah perbedaan rasis kalau di negara maju nih ya. Cuman kayak yang di India, terus yang di Cina ada Rohingya gitu, kayaknya masih kurang ibaratnya kalau ada aksi juga nggak terlalu masif gitu kayaknya ya. Iya, beda lah sama di Europe sama Amerika mah. Mungkin ya memang jadi kalau mau dapat attention mereka harus gimana caranya menarik perhatian dari bangsa-bangsa maju kali ya. Kalau nggak salah melakukan demo kan, kalau nggak salah. Aduh, tahun berapa ya? Iya, si Dalit, iya mereka melakukan demo. Apa ngancur transportasi umum apa iya, gitu kan? Iya. Tuh yang lu bilang teh Wak, mencari perhatian, mencari exposure ya, biar diliatin gitu. Ini masalahnya apa gitu. Sebetulnya dunia cuek-cuek aja tapi kan. Ya itu zong ternyata. Jadi mungkin dunia yang lain juga punya masalahnya sendiri, misalnya Korban pemerkosaan yang itu kan sempat tuh India ramai tuh yang perempuan diperkosa di muka umum, di tempat umum, di apa. Hampir 19% tuh kaum Dalit korbannya. Dan oke. Ya sama sih, kayak kita juga pernah kan kasus kayak gitu pada saat penjarahan orang-orang Chinese gitu, pribumi ke orang-orang Chinese, sempet kan rame juga tuh kayak gitu. Cuman nggak
nggak sampai mendunia gitu ibaratnya, cuman sebagai suatu tragedi aja yang pernah terjadi gitu. Jadi ya intinya kayaknya kalau ada masalah ya sebenarnya kalau mau diselesain sama tetangga lu, sama sekitar lu gitu intinya. Jadi kalau misalnya mau bikin itu heboh dan dibantu sama orang lain ya bikin sesuatu yang heboh. Makanya mungkin riots dan kayak gitu-gitu suka bermunculan gitu. Mereka mencari exposure dan mencari perhatian mungkin ya, seperti itu. Iya sih.